Abu adalah seorang nelayan. Ia tinggal dekat pantai dan telah memancing selama yang ia ingat. Saat ia masih muda, ia diam di laut sepanjang malam. Paginya, ia akan kembali dengan tangkapan besar ikan segar yang akan ia jual di pasar lokal. Kini, usia Abu hampir 80 tahun dan terlalu tua untuk pergi melaut. Jadi ia hanya melempar jala dari tepi pantai 4 kali sehari. Ia akan makan beberapa ikan dan sisanya ia jual untuk sedikit uang. Suatu hari, ia pergi ke laut pagi-pagi. Ia melemparkan jala ke air dan setelah beberapa lama, ia merasakan sesuatu yang berat di jalanya. Ia menarik terus-menerus. Perlu sekuat tenaga agar jalannya sampai ke tepian. Dan ternyata ada bangkai keledai di jala itu. Oh, tidak. Teriaknya. Segala upaya ini untuk bangkai keledai. Aku harus bagaimana? Aku akan makan apa? Jadi ia teringat Raja Salomo yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Lalu Pak Tua sekali lagi menebar jala ke air. Segera ia merasa menangkap sesuatu. Kali ini jalannya lebih berat lagi. Dengan sekuat tenaga lagi, Abu pelan-pelan menarik jala itu ke tepian. Dan di dalamnya ada satu tong penuh pasir. Oh, tidak. Serunya lagi. Segala upaya ini untuk tong pasir. Aku harus bagaimana? Aku akan makan apa? Lagi-lagi ia teringat kebajikan Raja Salomo dan memutuskan untuk terus berjuang. Abu menebar jalannya ke air ketiga kalinya. Kali ini, sesuatu yang lebih berat terjerat di jala. Seperti suara panci yang dipegang dan dibenturkan. Tebak, apakah itu? Sekumpulan panci dan wajan. Semuanya berkarat dan tak berguna. Maka Abu menatap langit dan berseru. Mengapa aku begini? Aku hanya kuat menebar jala 4 kali sehari. Dan aku telah melakukannya 3 kali. Kalau aku tidak menangkap ikan di kali keempat, aku akan mati kelaparan hari ini. Mengapa aku malah menangkap semua rongsokan ini? Sambil menggumamkan doa, Abu melemparkan jalannya 1 kali terakhir. Kali ini, sesuatu yang lebih berat lagi terjerat di jala. Abu harus berjalan ke kedalaman air untuk menarik jala itu. Ia melihat itu adalah sebuah botol kuningan. Kali ini, Abu merasa senang. Walaupun ia tidak menangkap ikan, botol kuningan itu tampak utuh. Mungkin ia bisa menjualnya untuk uang emas dan membeli cukup makanan sampai bulan depan. Tapi ia melihat ada segel timah di botol itu. Dan saat melihat seksama, Abu sadar bahwa segel itu milik Raja Salomo. Ia kini amat ingin tahu ada apa dalam botol itu. Ia membuka segel itu dengan pisau. Begitu segel terbuka, sesosok makhluk gaib raksasa keluar dari botol. Ia tumbuh setinggi 100 kaki dengan raungan keras. Abu ketakutan hingga berteriak. Makhluk itu melihat Abu dan menyusut hingga 10 kali. Jadi ia bisa bicara dengan Abu. Nelayan, kaukah yang membebaskanku? Serunya. Aku? Ya Pak Jin. Namaku Abu. Abu, nama yang bagus. Kata jin itu sambil tersenyum. Aku telah lama terkurung dalam botol itu. Terima kasih nelayan Abu. Nah, katakan, bagaimana cara kau ingin mati? Mati, tapi aku membebaskanmu. Mengapa kau ingin membunuhku? Aku dikurung dalam botol itu oleh Raja Salomo. Tapi Salomo memerintah negeri ini hampir 2000 tahun yang lalu. Ya, persisnya 1800 tahun lalu. Aku memberontak terhadapnya. Salomo mengalahkanku dan mengurungku dalam botol. Lalu, dia menyuruh botol ini dilempar ke laut. Aku menyesali kesalahanku sejak itu. Tapi, itu artinya aku telah membebaskanmu dari penjara. Mengapa kau ingin membunuhku?
1000 tahun pertama aku berharap seseorang akan membebaskanku. Aku bersumpah akan memberikan orang itu kekayaan. Tapi tidak seorang pun datang. Lalu karena marah aku bersumpah akan membunuh orang yang membebaskanku. Tapi orang itu kuizinkan memilih cara untuk mati. Jadi, apa cara yang kau pilih untuk mati? Abu kembali memikirkan kebijaksanaan Raja Salomo. Lalu ide cerdiknya terbit. Jadi, Jin, kau mengaku Salomo mengurungmu ke dalam botol itu, tapi aku tidak percaya padamu. Apa? Seru si Jin, suaranya menggelegar bagai guntur. Kau begitu tinggi, tanganmu seperti batang pohon. Mustahil kau muat dalam botol kecil itu. Aku tidak peduli kalau aku mati, tapi aku tidak mau dibunuh oleh pembohong. Dasar nelayan rendah. Aku mungkin jahat, kejam, dan membuat sumpah bodoh. Tapi aku tidak pernah berbohong seumur hidup. Jadi, buktikanlah. Kata Abu. Si Jin mengibaskan tangannya. Ia berubah jadi asap dan perlahan memasuki botol. Dan dari dalam sana ia berseru. Kau sudah lihat kan? Aku bisa muat dalam botol ini. Abu cepat-cepat memungut segel timah dan mengurung jin itu dalam botol lagi. Jin itu berusaha keras untuk keluar, tapi ia tidak bisa merusak segelnya. Lalu jin itu meraung. Tapi ia menenangkan diri dan bicara dengan licik. Kau menipuku. Aku menyerah. Kau terlalu cerdik untukku, Abu. Ini aku ingin keluar dari botol ini dan bersumpah akan membuatmu jadi muda lagi. Bagus kan? Ini bebaskan aku, Abu. Hadiahmu menantimu. Abu mendengarkan dengan tenang dan dengan senyum cerdik ia berkata, Kau pikir aku ini bodoh? Aku telah hidup dengan baik dan tak butuh apapun lagi. Mungkin aku tua, tapi tak sebodoh itu membebaskanmu lagi. Selamat tinggal. Oh, tunggu. Biar ku tawarkan yang lain untukmu. Abu melemparkan botol itu kembali ke dalam laut dan bersyukur nyawanya selamat.